Selamat siang, Pak Pria. Pak Pria Surya bisa dengar saya? Mohon maaf. Selamat siang, Bu Lena. Ya. Eh, ya, terdengar jelas, Bu Lena. Iya, baik, terima kasih. Salam kenal, Pak. Saya yang akan jadi moderator di seminar Bapak hari ini. Apa Baik, kabar, baik. Pak? Halo, ya. Iya, Oh, ya. saya iya, saya Saya Pak, panggilnya Mbak atau Bu Lena aja, Pak. boleh apa saja, boleh Oke. boleh Ibu, Ya, boleh Mbak. Baik, oke, saya saya panggil panggil Pak Pria atau Pak Surya, mohon maaf? Pak Surya aja, Pak. Pak Surya, baik. Baik, Pak Surya, kita masih tunggu nih pesertanya belum kumpul semua. Saya nanti mungkin akan menginformasikan lagi, kita akan mulai di pukul 13:15 mungkin ya? Boleh, boleh, boleh. Nanti Iya disampaikan aja di Zoom ini. iya, Oke. boleh, nanti saya informasikan. Baik, terima Baik. kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Silahkan ya bagi yang bisa menggunakan background, bisa menggunakan background, untuk background-nya akan kami berikan di kolom chat. Silakan digunakan. Saya akan informasikan untuk acara seminarnya sambil menunggu peserta yang lain. Kita akan mulai kurang lebih pukul 13:15. Terima kasih. Jelas ya? Mohon maaf, saya panggilnya Pak atau Mas? Pak Surya aja, kalau Pak. Pak Surya, baik, terima kasih. Saya opening dulu Pak Surya ya. Ya, silakan, Mbak Lena.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera, selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada siang hari ini, Kamis 20 Februari 2025. Senang sekali saya Lena Yunari ketemu lagi sama saya ya selaku moderator seminar pada hari ini. Apa kabar Bapak dan Ibu? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki juga kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Bapak dan Ibu sekalian, acara hari ini adalah seminar yang diadakan oleh Petakom atau Perkumpulan Tenaga Ahli Teknik Konstruksi Mandiri dan didukung oleh P3SM, Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Seminar pada siang hari ini akan membahas tentang implementasi teknologi Smart HVAC untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penghematan energi. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya sebelum memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini, saya ingin memberikan informasi terkait acara seminar hari ini. Rundown seminar hari ini kita akan laksanakan sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana nanti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita kurang lebih 60 menit, dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 30 menit, dan diskusi juga akan kita berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi dan bertanya langsung. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk menggunakan fitur raise hand setelah pemaparan materi selesai. Untuk Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan selama pemaparan materi dari narasumber, bisa disampaikan terlebih dahulu di kolom chat, nanti saya akan bacakan setelah pemaparan materi selesai. Dan saya juga ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menggunakan background dalam acara seminar ini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan absensi, untuk linknya sudah ada di kolom chat, dan untuk materi dan juga e-sertifikat Bapak dan Ibu bisa mendapatkan dengan mengklik link yang sudah ada di kolom chat. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati beliau adalah Bapak Priya Surya Haryanto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Beliau telah menyelesaikan pendidikan Bachelor of Electrical Engineering di Universitas of Brawijaya dan Master of Electrical and Engineering di Institut Teknologi Bandung ITB. Dan saat ini beliau menjabat sebagai dosen Politeknik Negeri Malang dan tim profesi ahli bidang ME PUPR Kota Malang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Surya untuk memulai materi pada siang hari ini. Silakan Pak Surya. Terima kasih kesempatannya Mbak Lena selaku moderator. Selamat siang Bapak Ibu semua yang bergabung di acara Zoom kali ini. Perkenalkan nama saya Priya Surya Haryanto. Saya di sini akan membawakan materi yang berjudul Implementasi Teknologi Smart HVAC untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penghematan energi. Eh, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Oke, Silakan. baik. Jadi materi yang saya bawakan ini berkaitan dengan bidang mechanical electrical. Jadi HVAC ini kan merupakan suatu perangkat yang memang sangat besar memakan energinya, ya. Sehingga fokus kita adalah untuk mengefisiensikan operasionalnya, bagaimana supaya energi ini menjadi lebih efisien. Sehingga karena kalau misalnya penggunaan AC ini digunakan eh, dengan boros, maka pastinya rekening listrik dan tagihan listrik dari penggunaan gedung operasionalnya juga akan semakin besar. Terlihat di sini ada data yang saya ambil dari Kementerian Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 berupa pertumbuhan konsumsi energi di sektor bangunan gedung, menggambarkan ada perkantoran, kantor pemerintahan,
rumah sakit, retail, dan hotel, penggunaan untuk AC, ya, tanda yang warna hijau muda ini adalah AC, ini memang berada di sekitar 60% dari penggunaannya. Ya, jadi tidak ada yang pernah di bawah 50%. Bahkan ada yang lebih dari 60% seperti pada kondisi di perkantoran, rumah sakit, retail, dan hotel ini 60% lebih lah untuk penggunaan AC-nya. Oleh karena itu, karena dia memang paling besar penggunaannya, langkah-langkah efisiensi energi yang bisa dilakukan di pengendalian energi HVAC ini akan cukup impactful atau berpengaruh pada penggunaan energi secara keseluruhan di bangunan gedung. Karena arah dari eh, penghematan energi adalah smart building dan smart green building. Jadi eh, apa itu smart green building? Yang pertama, smart green building itu suatu konsep di mana bangunan ini harus memiliki beberapa pendukung seperti halnya renewable energy. Ya. Renewable energy adalah energi yang ramah lingkungan, dapat membangkitkan energi terbarukan, kemudian bisa disimpan pada baterai dan dikonversikan oleh inverter untuk penggunaan daily dari consumption energi di suatu gedung tersebut. Kemudian, ya ini contohnya di sini biasanya untuk eh, saya gunakan laser pointer. Biasanya untuk PV, ya biasanya untuk gedung ini paling mudahnya adalah pemasangan PV, ya. Nah, PV ini bisa diaplikasikan di gedung-gedung untuk penggunaan renewable energy seperti yang tercontohkan di gambar ini. Nah, ini bisa ditaruh di atap karena kalau tidak ditaruh di atap nanti akan ada problem teknis yaitu shading dan lain-lain. Kemudian ada sistem HVAC dan lighting. Jadi sistem HVAC dan penerangan ini harus menggunakan sensor yang didasarkan untuk pemenuhan kebutuhan dan pencahayaan natural. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk meredius penggunaan energinya, ya. Jadi sensor pergerakan manusia itu bisa dideteksi sehingga pengoperasian peralatan-peralatan HVAC maupun peralatan-peralatan penerangan yang sifatnya itu buatan seperti lampu itu bisa beroperasi secara efisien. Kemudian security dan access control yang mana tugasnya adalah untuk memastikan keamanan dalam gedung. Orang yang keluar masuk itu harus sesuai dengan authorized access-nya. Ini adalah fungsi dari security and access control. Banyak sekali perangkat-perangkatnya. Contohnya adalah security camera dan gate otomatis yang menggunakan sistem RFID misalnya. Kemudian ada power distribution and monitoring. Ya, ini mengontrol atau merekam, mencatat, dan melakukan pemantauan pada parameter listrik. Ya. Karena listrik yang ada pada gedung ini kan akan disuplai oleh utilitas, kemudian digunakan untuk mensuplai ke peralatan-peralatan yang ada di gedung ini. Tentunya kualitas listrik yang akan masuk ke gedung ini harus dipantau apakah benar kualitasnya sudah sesuai dengan kontraknya, yaitu power quality-nya baik itu tegangannya maupun frekuensinya sesuai sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada peralatan-peralatan. Kemudian dalam hal untuk efisiensi energi, kita juga butuh data tentang parameter listrik dan konsumsi arus dan tegangan yang memang digunakan, yang secara real time yang memang digunakan supaya kita bisa tahu mana potensi yang bisa dihemat. Sehingga gedung yang pintar dia harus memiliki data tersebut secara real time dan kalau sistemnya lebih advance bahkan bisa memberikan aksi supaya peralatan-peralatan listrik ini bisa dilakukan penghematan, ya. Tentunya apabila eh, yang lebih cocok sebenarnya data ini nanti digunakan untuk audit energi. Kemudian smart green building juga menawarkan sistem tentang
electric vehicle support ya, memiliki fasilitas charging station baik itu sistem DC ataupun sistem AC yang bersumber dari utilitas maupun dari renewable energy yang ada di dalam gedung yang terpasang. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah eh, gedung ini semuanya harus dikontrol dan dimanajemen oleh suatu sistem. Baik itu mulai dari keamanannya, energinya, pemantauan kualitas udara, temperaturnya itu harus dikontrol dan dipantau oleh suatu sistem yang dinamakan dengan building management system. Nah, ini adalah komponen-komponen dari smart green building. Nah, fokus kita di kegiatan kali ini adalah kita akan mempelajari tentang smart HVAC ini yang kita akan dalami bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasikan sensor-sensor yang ada sekarang di pasaran supaya HVAC ini bisa semakin optimal penggunaannya dan memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, ini untuk standar acuan, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh BGH atau bangunan gedung hijau dan bangunan pintar, seperti sistem manajemen gedung yang terpadu, BMS tadi, kemudian ruang kontrol, pusat data, fiber to the room, digital twin, kemudian untuk sistem sumber dayanya memiliki pengelolaan air yang cerdas, dispenser air minum yang cerdas, saluran sampah yang cerdas, tempat sampah, toilet, untuk sistem kontrol aksesnya harus tanpa sentuh, kemudian manajemen pengunjung, banyak sekali ya, sistem energi, pembacaan motor otomatis, dan lain-lain. Nah, yang kita fokuskan di sini yaitu sistem HVAC, dikatakan dia itu smart atau layak untuk masuk ke dalam instalasi yang ada di bangunan greenhouse atau bangunan gedung hijau, itu memiliki pemantauan kualitas udara, dia bisa sistem pendingin udara, kemudian melakukan pemurnian udara dan pemantauan filter, kemudian bisa mengontrol ventilation demand dan bisa menyesuaikan dengan sistem deteksi iklim, di mana standar acuan untuk bangunan gedung hijau ini yang saya tahu adalah di Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021. Nanti untuk penilaian kinerja bangunan gedung hijau di sini juga ada daftar simak yang bisa dilihat apabila ingin membangun suatu gedung hijau, perencana harus menyiapkan apa saja. Nah, ada 3 lapisan untuk melakukan implementasi pada bangunan gedung hijau, yaitu ini kita bahas keseluruhannya terlebih dahulu. Lapisan yang ada di lapangan yaitu yang pertama sistem AVAC, sistem komunikasi, sistem energi, sistem kontrol akses, pencahayaan, keamanan, sistem sumber daya, sistem keselamatan, sistem mobilitas, dan lain-lain. Ini nanti akan dilakukan otomatisasi oleh controller, di mana nanti di sini yang berperan adalah building automation system. Kemudian dari building automation system ini, maka nanti akan ada lapisan pengelolaannya yaitu berupa IoT, Internet of Things, yang mana ini nanti akan melakukan manajemen secara terintegrasi dengan big data. Dan kalau ini bisa diaplikasikan dengan teknologi AI, maka nanti seluruh peralatan yang ada di lapangan ini bisa dilakukan pemeliharaan prediktifnya seperti apa. Sehingga selain kita bisa menghemat efisiensi, maka kita juga bisa mengetahui terlebih dahulu sebelum terjadi kerusakan atau predictive maintenance, kira-kira eh, pemeliharaan yang sesegera mungkin adalah pemeliharaan tentang sistem apa. Sehingga building manajemen bisa dengan mudah menentukan anggaran untuk melakukan pemeliharaan prediktif dan menentukan personal dan menentukan kinerja dengan cepat ya, untuk melakukan predictive maintenance, sehingga tidak perlu analisis terlalu rumit karena nanti akan dibantu dengan artificial intelligence. Tentunya penggunaan artificial intelligence kita tidak bisa gunakan dengan basis data yang sedikit, harus dengan basis data yang banyak, dan ini perlu istilahnya learning machine, sehingga datanya itu harus diolah dengan kondisi yang banyak.
Jadi tidak mungkin setahun kemudian bisa diaplikasikan, tetapi dia harus dipakai terlebih dahulu gedung ini selama 1 sampai 2 tahun, kemudian baru AI ini akan bisa memprediksi secara efektif, ya, untuk mempelajari pola pemakaian, mempelajari pola pemeliharaan dan lain-lain. Nah, karena fokus kita ada di HVAC, nah saya sedikit akan menyinggung tentang HVAC. Apa yang dimaksud dengan HVAC? HVAC adalah akronim dari Heating, Ventilating, and Air Conditioning, di mana kalau di negara kita yang beriklim tropis ini, heating ini relatif tidak digunakan, ya, karena sistem pemanas udara ini tidak relatif tidak digunakan untuk kebutuhan kegiatan manusia yang normal sehari-hari, ya. Kecuali kalau ini memang ada di pabrik produksi pengecatan mobil, nah itu baru heating ini diperlukan. Yang banyak adalah sistem ventilasi, ventilasi dan air conditioning, ya. Jadi fungsi HVAC adalah untuk ventilation, bagaimana caranya melakukan sistem pertukaran udara. Kemudian ada air conditioning, yaitu untuk sistem pendingin udara. Nah, ada tiga fungsi di sini, yaitu mengatur suhu. Bisa dilakukan pemanasan, yang saya jelaskan tadi pemanasan, dan bisa dilakukan pendinginan. Kalau untuk ventilation ya ada pergantian udara, pertukaran udara, dan mendistribusikan udara. Nah, ada juga fungsi ketiga, yaitu kualitas udara, yaitu melakukan kontrol pada kelembapan, kemudian melakukan filtrasi udara dan pengendalian dari polutan atau debu. Sehingga udara yang ada di bangunan gedung ini memang udara yang sehat dan layak untuk dirasakan oleh manusia. Komponen dari sistem HVAC terdiri dari yang pertama ada tentunya kalau kita bicara AC, ya, yang ada beberapa sistem. Yang pertama sistem DX, Direct Expansion, ada yang sistemnya sentral atau chiller. Nah, ini cukup berbeda sistemnya. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sistem yang DX terlebih dahulu, Direct Expansion. Eh, ada beberapa komponen. Yang pertama adalah evaporator, ya, di mana evaporator ini berfungsi untuk melepas atau menyerap panas dari udara, ya, dan ini nanti digunakan biasanya, kalau di komponen AC itu adalah indoor unitnya adalah evaporatornya ini. Jadi evaporator dan kondensor ini adalah unit yang terkonek sebenarnya dengan pipa refrigeran. Di dalam evaporator dan di dalam kondensor ini ada yang mengalir bernama freon atau refrigeran ini, yang mana ini merupakan suatu zat yang mengkonversi, bisa berubah bentuk wujud dari gas ke cair, yang dikontrol oleh valve expansion, yang mana valve expansion ini dikontrol oleh termostat. Nah, termostat ini melihat suhu udara di dalam ruangan, ya, ini sudah tercapai apa belum. Kalau belum tercapai, maka termostat akan membaca itu belum tercapai, sehingga dia akan memerintahkan katup ekspansi untuk membuka dan menutup. Tentunya pergerakan freon ini tidak mungkin bisa sempurna tanpa dibantu oleh kinerja kompresor. Jadi kompresor ini yang akan mensirkulasi freon ini, ya. Nah, freon ini nanti yang bisa berubah fungsinya dari uh, pendinginan yang ada di evaporator maupun melepas panasnya yang ada di kondensor. Makanya bentuk dari evaporator maupun kondensor kalau diperhatikan itu berupa uh, pipa yang dibulet-buletkan seperti ini, yaitu adalah pipa refrigeran. Untuk apa bentuknya seperti itu? Ya supaya proses perpindahan panasnya, penyerapan maupun perpindahan kalornya ini bisa efektif. Sehingga kita bisa melihat
bahwa eh, baik itu kompresor maupun kondensor itu dibantu oleh kinerja fan untuk memanaskan dan membuang panasnya. Ya. Jadi yang ada di gambar ini adalah prinsip yang digunakan untuk direct expansion. Ya. Jadi ada evaporator, ada blower, ada kompresor, kemudian ada blower. Ya. Nah, di kondensor unit ini biasanya ada di unit outdoor ya, di mana di unit outdoor itu pasti dibantu oleh kipas untuk membuang panasnya ke atmosfer. Ya. Kemudian di unit indoor, evaporator juga dibantu oleh blower atau kipas untuk membuang atau menukar dingin dari evaporator ini supaya bisa keluar ke luaran, keluar sehingga dibutuhkan juga kipas atau blower untuk memblow unit dari evaporator supaya evaporator ini dinginnya bisa terdistribusi, udara dinginnya bisa terdistribusi ke luar ruangan atau ke dalam ke seluruh ruangan. Nah, di dalam prosesnya tentunya yang sangat bekerja keras adalah kompresor. Karena kompresor ini yang saya katakan tadi selalu bekerja berdasarkan perintah dari valve expansion. Nah, valve expansion ini berdasarkan dari termostat. Nah, ketika suhu telah tercapai, ya, ketika suhu telah tercapai pada AC biasa, AC konvensional, ketika suhu telah tercapai, maka kompresor akan mati. Ya. Ketika kompresor mati, maka ketika misalnya ada orang buka pintu, maka suhunya naik lagi, kompresor akan running lagi, sehingga dia naik turun, dan arus listriknya dia tuh pasti akan 1,7 kali ya, hingga 2 kali dari arus normal. Oleh karena itu, kadang kompresornya pada AC yang konvensional ini kita perhatikan tengah-tengah mendinginkan tiba-tiba dia mati, kemudian dia hidup lagi, mati hidup, mati hidup. Dan itu akan memperpendek usia dari kompresor. Selain memperpendek usia dari kompresor, sistem yang kerja seperti ini juga akan menyebabkan eh, energinya tidak efisien. Ya. Berbeda dengan sistem AC inverter. Kalau AC inverter, putaran dari kompresor ini akan dijaga di titik yang sesuai atau yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan suhunya. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mengatur putarannya. Karena ini adalah merupakan motor AC, maka putarannya hanya bisa dikendalikan dengan cara mengendalikan frekuensi dari gelombang AC. Karena basic saya orang elektro, maka saya akan membahas tentang ini. Sehingga dengan teknologi inverter, yaitu merubah gelombang AC menjadi di DC kan terlebih dahulu oleh penyearah, setelah itu sampai di desealing ini akan dirubah lagi menjadi AC lagi, yang frekuensinya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Apabila RPM-nya butuhnya sedikit, ya maka frekuensinya kita kecilkan dengan cara seperti itu, dengan pencacahan. Nah, ini ada komponen IGBT yang fungsinya untuk mencacah gelombang-gelombang DC tadi supaya frekuensi dari AC-nya bisa kita kecilkan. Ya. Oleh karena itu, penggunaannya bisa lebih efisien karena putarannya bisa kita atur untuk kompresornya. Nah, selain efisien di listrik, ini juga akan efisien di
perawatan. Karena apa? Karena kompresornya itu relatif bekerja tidak di 100%. Kalau untuk AC konvensional mencapai suhunya pasti 100%, kemudian dimatikan, hidupkan lagi 100%, dimatikan. Tetapi kalau AC inverter, ya karena kebutuhannya sekian, maka dia bisa berjalan di titik optimumnya kompresornya. Sehingga secara usia kompresornya akan lebih awet dibandingkan dengan AC yang sistemnya konvensional. Gitu. Tapi itu juga semua bergantung pada aplikasinya, ini akan diaplikasikan di ruangan yang seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Teknologi ini hanya membantu kinerja kompresornya. Nah, kecepatan motor ini fungsinya adalah untuk yang saya katakan tadi, ya mengatur kecepatan putar dari si kompresornya AC tadi, kemudian meningkatkan tingkat aliran dari freon, kemudian itu juga akan berhubungan dengan kapasitas pendinginan dan berhubungan juga dengan suhu kamar yang ingin tercapai. Nah, ini saya berikan sedikit kalkulasi gambaran kenapa kalau memilih AC yang itu Anda penting untuk memilih AC yang efisien. Jadi energi AC itu BTU per hour, ya. Kemudian kita convert ke energi listrik yang mana energi listrik itu adalah kWh. Nah, nanti berhubungan dari kWh ini pasti akan ada yaitu tarif listrik, kemudian total harga pemakaian. Saya beri suatu ilustrasi, ada AC merek A dan ada AC merek B, di mana AC merek A ini memiliki energi efisiensi rasio. Jadi dari konversi BTU per hour ke kWh ini adalah ada yang namanya konversi energi efisiensi rasio, ya, di mana energi efisiensi rasio itu tergantung ini AC bintangnya 1, 2, 3 atau 4. Ya. Nah ini misalnya ada di merek A ini memiliki energi efisiensi rasio sejumlah 9,92 yaitu di bintang 3 dan AC merek B ini berarti di 11,9 adalah yang di bintang 4. Ya. ACA ya dengan kapasitas pendinginan yang sama yaitu 11.900 BTU per hour dengan energi efisiensi rasio sejumlah 9,92 maka dia membutuhkan tarian listrik atau daya listrik sebesar 1.200 kW. Nah, sedangkan ACB dengan energi efisiensi rasio yang lebih baik, maka dia dengan kapasitas pendinginan yang sama, daya listrik yang digunakan lebih rendah, ya, yaitu di angka 1.000 kW. Dari situ kita bisa hitung apabila AC yang kita gunakan satu unit ya, dia itu digunakan 10 jam per hari saja secara kontinus, maka selisih penghematan yang bisa kita lakukan adalah Rp88.036 per bulan. Ya. Nah ini salah satu contoh kenapa kok memilih AC itu penting untuk yang efisien. Jenis AC yang sama, kapasitas pendingin yang sama, kita bisa lebih hemat banyak. Walaupun sebenarnya harga AC bintang 3 dan bintang 4 itu pasti ada selisihnya Bapak Ibu di pasaran. Bisa jadi selisihnya 1 juta atau 1,5 juta. Tetapi Anda bisa lihat apabila harga ini selisihnya ini per bulan yang bisa kita dapatkan, maka kita bisa lihat nanti kira-kira break even point-nya di berapa bulan. Ya, itu tinggal dihitung saja. Nah, tapi bukan berarti AC yang lebih efisien dengan teknologi inverter ini tidak banyak masalah ya. Ya, Anda juga harus pintar-pintar memilih merek dan AC yang kira-kira apabila rusak, ya, itu mudah untuk memperbaikinya, teknisinya ada. Ya. Kadang di lapangan banyak terjadi teknisi AC itu tidak suka memperbaiki yang jenisnya inverter karena modulnya susah memperbaikinya.
Sehingga mereka mesti selalu menyarankan daripada memperbaiki modul dari inverter itu sendiri, lebih baik beli AC baru yang konvensional. Nah, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh teknisi-teknisi atau orang yang bisa menservis. Oke, untuk kondisi yang cukup besar, misalnya ruangan-ruangan yang lebih besar, maka biasanya digunakan sistem yang sentral atau terpusat. Nah, di sini biasanya ada perdebatan mana sih yang lebih dipilih antara chiller dan VRV atau VRF system, variable refrigerant flow atau variable refrigerant valve dari sistem. Nah, ini sangat banyak sekali terjadi perdebatan mana yang akan lebih dipilih. Nah, ini tidak ada yang lebih baik. Kita harus tahu juga sebenarnya fungsinya digunakan di mana, mau diletakkan di mana. Nah, baru kita memilih AC yang sesuai. Nah, kalau dari beberapa comparison atau perbandingan yang saya tuliskan di sini, dari segi desain, ya, jelas untuk AC VRV, variable refrigerant valve atau variable refrigerant flow, itu memiliki desain yang lebih simple ya Bapak Ibu, karena dibanding dengan yang sistem chiller, baik itu water cooler maupun air cooler, sistemnya lebih rumit ya, karena ada cooling tower, kemudian ada chillernya, ada water pump, kemudian ada water piping, ada AHU, ada FCU. Sedangkan di VRV atau VRF lebih simpel karena hanya ada outdoor unit, refrigerant piping, kemudian indoor unit. Nah, sistemnya lebih simpel, komposisinya lebih sedikit, ya. Nah, dengan komposisi yang lebih sedikit, secara otomatis pasti secara tampilan lebih lebih enak dipandang ya daripada yang sistem yang besar seperti sistem yang chiller. Nah, itu perbedaannya. Tetapi kembali lagi ke kebutuhan, ya. Nah, secara jaringan pengontrolan, ya jelas kalau komponennya banyak, pasti networknya itu lebih rumit, Bapak Ibu, lebih complicated, ya. Kalau untuk yang sistem VRF, ya dari outdoor unit ada pengontrolnya, kemudian masuk ke indoor unit, baik itu yang sistemnya split, ceiling cassette maupun yang ducting, ya itu bisa sangat mudah mengontrolnya kalau VRF karena sistemnya lebih sederhana. Sedangkan apabila chiller, maka ada bagaimana controlling cooling tower dan sensor-sensor di cooling tower. Kemudian apabila ada sistem pemanas, maka ada boiler system, kemudian ada pompa. Pompa ini pun ada di pompa di sistem cooling tower, ada di pompa yang ada di eh, pompa yang ada di AHU-nya, ya. Itu juga eh, banyak sekali ya pompa-pompanya yang digunakan sehingga kontrolernya juga makin makin banyak. Nah, untuk manufakturnya atau pabrikan dari sistem chiller itu pun banyak juga ya. Jadi kalau VRF, VRV, pabrikannya biasanya satu pabrikan, baik itu mulai dari outdoor unit, refrigerant indoor unit, controller, dan lain-lainnya itu bisa disediakan oleh satu pabrikan, interfacing-nya lebih mudah, control provider-nya lebih mudah, tetapi di chiller ini kadang lebih banyak variannya, sehingga misalnya pengadaan sistem chillernya menggunakan siapa pabriknya, kemudian cooling towernya pihak ketiga lagi, kemudian pipingnya itu ada pihak lagi. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan apabila terjadi kerusakan maka kita harus panggil spesifikasi khusus. Ini pabrik yang
atau teknisi yang memang ahli di piping, sehingga kita harus bukan di satu satu istilahnya satu prinsipal, tapi bisa banyak prinsipal yang dipanggil apabila terjadi error atau kerusakan. Nah, dari segi desainnya seperti itu, kemudian dari segi pengoperasian, ya, dari segi pengoperasian, chiller ini jauh tidak lebih fleksibel dibanding dengan sistem VRV atau VRF. Nah, semisal ini adalah suatu hotel yang mana okupansinya sedang sedikit, misalnya hanya 10%. Tetapi sistem chiller harus menghidupkan pompa untuk sirkulasi air di chillernya full 100%. Sehingga energi yang digunakan untuk mensirkulasi water cooler ini besar, padahal okupansi kamar di hotel itu tidak se, tidak perlu sebanyak itu. Nah, dengan yang sistem yang seperti ini lebih cocok menggunakan sistem VRV. Karena VRV ini kita bisa menggunakan sesuai dengan ruangan yang mau kita pakai, maka kita tinggal hidupkan AC-nya, maka kompresor ini yang akan nyala. Kompresor yang lain tidak akan nyala. Tetapi kalau sistem chiller mau mau 5 kamar, mau 10 kamar, maka dia mengsirkulasi water coolernya harus tetap yang ada di AHU harus tetap running terus. Dan itu menghabiskan energi yang luar biasa. Ya. Karena mirip dengan okupansi yang 100%. Ya. Nah, sehingga tergantung cocok-cocokan. Kalau untuk ballroom, nah, yang besar, ya, dibanding sistem VRV, sistem chiller lebih menguntungkan karena ballroom misalnya dioperasikan lama, ya. Kemudian misalnya untuk pabrik-pabrik yang skalanya besar, yang kontinuitas pekerjaannya itu hampir 24 jam sebanyak 3 shift, ya, itu cocok menggunakan chiller karena ya operasionalnya dia lama sekali, ya, sehingga dari segi operasional akan lebih murah dibandingkan dengan VRV, ya. Nah, itu tergantung dari segi operasional seperti itu. Nah, kalau untuk chiller, apabila kita set suhu di suhu 21 misalnya, atau 24, misalnya, ya, suhu ruangan yang baik dijaga di antara 18 sampai di 24 derajat. Nah, temperatur ini, chiller itu akan lebih lama mencapai set point dibandingkan dengan VRV. Ya, mengapa hal itu terjadi? Ya karena eh, ketika Anda menyalakan chiller, maka water cooling harus dihidupkan, kemudian AHU harus dihidupkan, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Anda kalau perhatikan, Anda kalau berkunjung ke mall yang baru buka, pasti AC-nya kurang dingin. Kalau nanti sudah 2 jam, 3 jam, baru dia dingin. Ya, itu karena memang menuju set point yang diharapkan, karena kapasitas pendinginan yang besar sekali, ya, mendinginkan seluruh ruangan rata sekian derajat itu kan memang susah, sehingga ya memang set point pergerakan ini cukup lama dibandingkan dengan sistem yang multi-view. Apalagi tergantung ruangannya, ya. Kalau ruangannya lebih kecil ya pasti tercapai suhunya juga akan lebih cepat. Tapi dibandingkan secara umum, dibandingkan dengan sistem VRV, maka kestabilan
mencapai suhunya itu akan lebih cepat sistem yang VRV dibandingkan dengan yang chiller. Dan kepresisiannya juga lebih baik yang VRV karena dia bisa plus minus 0,5 derajat Celcius, sedangkan untuk chiller di kisaran angka 1 sampai 2 derajat Celcius. Nah, itu dari segi pengoperasian. Kemudian dari segi instalasinya, Bapak Ibu. Dari segi instalasi, chiller pastinya memakan space yang lebih banyak ya. Karena dia membutuhkan ducting. Ya. Ducting yang mana ducting ini nanti digunakan transportasi udara dinginnya didistribusikan menggunakan ducting ya. Ducting ada yang BCLS, ada yang poliuretan dan lain-lain. Nah, itu dengan adanya ducting ini sehingga space dari ground to ceilingnya itu rendah karena kemakan dari plat lantai ke mana ke ceilingnya kemakan oleh ducting ruangannya ya. Ini yang harus dipikirkan oleh perencana apabila dia ingin merancang sistem AC yang menggunakan sistem chiller menggunakan ducting ini. Maka dia harus menyiapkan dari plat lantai ke ceilingnya harus ada space yang cukup untuk menaruh dari ducting. Tentunya tidak hanya ducting ya, tetapi ada juga material-material plumbing yang lain yang juga harus dipikirkan. Nah, sedangkan untuk VRV itu lebih kecil karena yang di istilahnya ditransferkan itu refrigeran dengan pipa yang lebih kecil sehingga lebih simpel ya. Ya, itu yang memang keunggulan dari sistem VRV sehingga ceilingnya kita bisa maksimalkan. Nah, dengan memaksimalkan ceiling sehingga bangunan yang kita miliki juga dengan ruang yang sama, tinggi ruang yang sama, bangunannya kita tidak terlalu tinggi. Kadang kan di persyaratan KRK pembangunan bangunan gedung itu dipersyaratkan ada tinggi maksimal. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya. Kalau tidak ingin memiliki tinggi yang terlalu menjulang, ya, maka sistem pendinginannya juga harus direncanakan dengan baik. Yang mau diinginkan seperti apa, ya, ya itu silahkan dipertimbangkan bagi perencana. Kemudian, nah ini ya, kalau untuk chiller system pastinya juga membutuhkan ruang untuk naruh pompa, naruh chiller, naruh boiler, cooling tower dan lain-lain. Ini harus juga disiapkan karena ini bukan ruangan yang bukan alat-alat yang kecil ya. Dan ini juga secara structure ini berat dan ini pasti akan membebani structure bangunan dan itu makanya harus eh, disiapkan ya. Itu juga harus dihitung oleh perencana bangunan. Sedangkan kalau untuk sistem yang eh, VRV, outdoornya diletakkan di rooftop, ya. Dan dari segi berat itu jauh dibandingkan dengan sistem chiller, ya. Dengan cooling tower yang harus ada di atap, ini dibandingkan dengan outdoor unit masih jauh lebih besar cooling tower, ya, untuk dari segi ukuran. Kemudian jelas kalau di sistem chiller menggunakan pipa ya, shaft pipanya untuk mensirkulasi air ya ke AHU ke unit AHU yang mana ukuran pipanya pasti besar dibandingkan dengan pipa refrigeran yang ada pada VRV ya, bisa sepertiganya ya. Sehingga efektivitas atau efisiensi ruang untuk shaftnya juga pasti lebih bagus untuk penggunaan VRV dibandingkan dengan sistem yang menggunakan chiller ya. Apabila ruangannya terbatas, maka VRV lebih
prioritaskan lebih bagus karena dia tidak memakan space yang terlalu banyak pada shaftnya. Nah, dari segi expansion system, apabila ingin menambahkan ruangan atau misalnya ingin memperbesar kapasitas pendinginan, maka sistem chiller ini akan sangat sulit untuk melakukan penambahan karena harus menambah kapasitas. Apabila sudah mentok, maka harus menambah, bahkan harus menambah unit chillernya lagi, menambah cooling tower, menambah pipa, dan itu bukan pekerjaan yang sederhana dibandingkan dengan apabila ada sistem expansion pada sistem yang VRV. Karena kalau sistem VRV expansion, maka tinggal nambah satu outdoor unit, tambah pipa refrigeran, dan tambahkan indoor unitnya. Sama seperti AC yang split, ya, mirip, hampir mirip. Dari segi ekspansi lebih mudah untuk yang VRV. Dari segi commissioning, karena cooling tower, kemudian AHU, ducting, FCU, dan lain-lain itu juga perlu dilakukan commissioning, maka step commissioning dari sistem chiller pasti lebih banyak, kan? Lebih banyak dan lebih lama dibandingkan dengan yang sistem VRV, ya, hanya satu step commissioning. Dari segi maintenance ya ini juga penting, terutama untuk smart HVAC. Kondisi maintenance ini yang diperlukan, kita bisa memprediktif secara pasti maintenance-nya, ya. Kalau di sistem chiller banyak sekali yang harus di maintenance seperti filter, ducting, water pipe, kemudian pompa, water treatment. Dan ini sasaran sebenarnya untuk pengefektivitasan penggunaan smart HVAC yaitu di sistem yang chiller. Karena banyak perangkat yang harus dilakukan maintenance, sehingga sensor-sensor untuk perangkat-perangkat yang ada di smart HVAC itu banyak yang akan bisa diimplementasikan pada sistem yang chiller. Sedangkan di yang sistem di VRF ada filter cleaning, heat exchanger cleaning, dan refrigerant. Ya. Nah, kalau refrigerant ini karena dia tembaga, ya, jadi dia itu eh, jarang sekali perlu di cleaning. Beda dengan air, ya. Kalau air ini, kalau Anda tidak rajin atau tidak cleaningnya tidak bagus, maka yang terjadi adalah banyaknya germs atau bakteri yang masuk ke dalam cooling tower ini, sehingga akan menyebabkan kualitas udara juga tidak tidak bagus, ya. Sehingga perlu dilakukan water treatment pada sistem sistem chiller ini. Nah, karena dia pipa, pasti lama-kelamaan 2 sampai 3 tahun, pipa ini akan muncul banyak kerak, ya, Bapak Ibu. Sehingga kerak ini bisa menghalangi air tekanannya untuk bisa mencapai ke suatu titik tertentu atau bisa mencapai ke kondensornya atau ke AHU-nya. Nah, karena penyempitan akibat kerak ini, maka akan menghasilkan yang namanya energi loss. Karena kinerja dari kompresor atau kinerja dari pompa yang memompa mensirkulasi air itu juga akan makin berat ketika hambatan dari pipa ini yang tertutup oleh kerak itu semakin semakin besar, ya. Sehingga hambatan ini yang bisa menyebabkan kinerja dari pompa itu semakin besar, sehingga menyebabkan apa? Imbasnya pasti ke energi listrik yang akan besar. Nah, di smart HVAC itu hal-hal seperti ini harus bisa terdeteksi secara dini. Sehingga apabila terjadi penurunan tekanan akibat adanya penutupan kerak air seperti ini, maka ini harus bisa dideteksi sehingga predictive maintenance bisa dilakukan secara dini sebelum terjadi peningkatan energi yang tidak dikehendaki akibat adanya hal-hal seperti ini. Sedangkan pada VRV, karena dia bukan menggunakan air, ya, tapi menggunakan refrigeran, maka eh, kondisi-kondisi seperti ini tidak ada, tidak terjadi. Yang kadang yang terjadi hanya misalnya crack atau adanya kebocoran refrigeran. Ini justru lebih berbahaya. Maka dari itu juga sensor tekanan pun perlu juga diaplikasikan di
pipa-pipa yang seperti ini supaya apa? Ketika terjadi kebocoran, maka akan terdeteksi. Karena ketika terjadi kebocoran, maka tekanannya pasti akan turun sehingga terdeteksi adanya kebocoran di situ. Nah, dengan dengan smart HVAC maka hal-hal seperti itu bisa dideteksi secara dini. Ya. Nah, tentunya eh, untuk maintenance-nya, kalau dari pengalaman saya untuk orang yang bekerja di building, ya lebih suka sebenarnya kalau AC-nya itu sistem VRV atau VRF dibandingkan dengan chiller karena manajemen building itu kalau ada kerusakannya chiller, maintenance-nya itu harus memanggil dari prinsipalnya ya. Kalau di VRV kadang karena jarang ya ada kerusakan yang error yang besar, maka kadang teknisinya sendiri pun masih bisa memperbaiki. Tetapi apabila yang sistemnya chiller, kemudian water cooling atau air cooling, maka dia tidak bisa memperbaiki sendiri karena keterbatasan keilmuan dari si teknisinya, ya. Sehingga ekspensif, dia secara maintenance cost-nya lebih lebih mahal daripada yang sistem VRV. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau untuk eh, pipa air, ya itu bisa terjadi korosi, ya. Nah, korosi itu juga bisa menyebabkan kebocoran. Sebenarnya refrigerant pun bisa terjadi kebocoran akibat pipanya patah ya. Nah, karena pipa patah ini karena ini tembaga ya bisa terjadi akibat salah treatment atau misalnya terkena benda tajam sehingga dia bisa sobek pipanya terjadi kebocoran. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa sih yang dimaksud smart HVAC? Ya, sebenarnya smart HVAC itu secara simpel bisa AC konvensional yang ditambahkan dengan digital thermostat dan ditambahkan sistem otomatis seperti AI. Ya. Nyala matinya berdasarkan dengan kebutuhan pembebanan pendinginan yang ada di ruangan. Ya. Dengan termostat yang pintar, yang digital, maka kita bisa melakukan pengaturan suhu tidak langsung di lokasi, tetapi juga bisa dilakukan melalui aplikasi sehingga itu memudahkan atau merasa seperti fleksibel ya. Jadi pengaturan AC-nya kita bisa kontrol dari jarak jauh ya. Nah, ada sistem yang sederhana, ada sistem yang besar tergantung dari kapasitas pendinginannya atau kapasitas penggunaan AC-nya. Kalau untuk HVAC yang untuk yang besar-besar ya kan ada pompa, ada chiller, cooling tower, AHU, FCU. Kemudian untuk bisa mengaplikasikan sistem smart HVAC di situ, maka yang dibutuhkan adalah jelas sensor. Ya. Mulai dari energi meter, menggunakan power meter di panel-panel yang terkhusus AC, sehingga kita bisa metering penggunaan energinya. Kemudian ada motorized valve actuator, ada wireless temperature sensor, temperatur sensor yang bisa dilihat temperaturnya secara wireless, kemudian adalah variable speed drive, ada relay, ada wireless control card. Kemudian ada controller dan ada cloud systemnya atau IoT untuk kita bisa melakukan remote dan monitoring secara jarak jauh ya, tidak harus di lokasi tersebut. Nah, komponennya apa saja? Yang pasti ada main sistemnya, ya. Kemudian ada controllernya, ada thermal sensor, ada occupancy sensor, ada humidity sensor, dan ada smart pool application. Nah, thermal sensor ini untuk apa? Ya, thermal sensor ini digunakan untuk membaca suhu yang ada di ruangan, ya. Dan thermal sensor ini akan mengkonvert dari suhu ke resistance sehingga dia akan
mengirimkan sinyal elektronik ke dalam main system untuk memberikan perintah ke kompresor atau ke expansion valve, dia perlu dinaikkan putarannya atau diturunkan apabila thermal sensor ini sudah membaca suhunya sudah tercapai, ya, sesuai dengan set point, ya. Jadi, tanpa sensor yang pintar, dia bisa, membaca sensornya, membaca suhunya untuk memerintahkan aktuatornya itu berupa kompresor yang ada di dalam, sistem HVAC untuk bekerja atau tidak, ya. Kemudian ada okupansi sensor. Nah, okupansi sensor ini akan mendeteksi keberadaan orang atau objek yang ada di dalam ruangan. Nah, dia bekerja berdasarkan sinyal infrared, ya. Jadi sinyal infrared ini akan membaca adanya objek. Apabila adanya objek, maka pendinginan perlu dilakukan sehingga kompresor akan dinyalakan. Ketika objeknya hilang atau pergi misalnya, maka sensor ini akan membaca bahwa tidak ada objek di ruangan tersebut sehingga kompresornya akan dimatikan. Nah, dengan hal-hal seperti itu bisa menekan energi yang ada di dalam bangunan gedung. Kemudian ada humidity sensor, yang mana humidity sensor ini adalah melihat sensor kelembapan, ya. Jadi sensor kelembapan ini nanti juga akan mengirimkan berupa sinyal atau sinyal elektronik menuju ke peralatan pembacaan sehingga kita bisa lihat berapa humidity-nya, dan apabila kita ingin menambahkan kelembapan atau mengurangi kelembapannya, kita bisa melakukan action yang lain dengan memasang dehumidifier, ya. Kemudian jelas ada sistem smartphone application untuk, nah, ini yang digunakan untuk sebagai interface-nya atau untuk menginterkoneksikan IoT, internet, dan sensor dan aktuatornya, ya. Jadi sensor membaca, mengirimkan ke sini. Nah, kita bisa atur eh, suhu, kelembapan, fan, seperti remote, tapi remote-nya kita bawa jauh, ya, yaitu harus menggunakan smartphone application ini. Nah, untuk sensor-sensor yang lain, seperti sensor yang mendeteksi kebocoran dari korosi, ya, itu adalah sensor tekanan, ya. Ini juga penting, terutama untuk sistem yang besar, yang chiller tadi, ya. Jadi ketika terjadi kebocoran tekanan, maka dia bisa mengukur dan bisa memberikan warning terlebih dahulu kepada operator apabila terjadi kebocoran. Kemudian ada thermal sensor. Ini biasanya diletakkan di kondensor ataupun kompresor, itu biasanya di chillernya, ya, supaya untuk mendeteksi adanya kondisi abnormal pada chiller maupun uh, di kondensor maupun di evaporatornya misalnya. Kemudian ada duct smoke detector, yaitu mengidentifikasi adanya asap, ya, yang ada di bangunan supaya tidak tersebar melalui sistemnya HVAC. Jadi ketika terjadi asap, maka sistem HVAC harus off supaya asap ini tidak menyebar melalui ducting-ducting yang bisa mengganggu pernafasan bagi orang yang ada di sekitar atau di dalam gedung. Kemudian ada indoor air quality, yang mana indoor air quality ini membaca pembacaan dari carbon dioxide dan infrared light untuk pengukuran CO2-nya, ya. Ini juga penting, harus diaplikasikan pada smart HVAC pada gedung. Nah, ini seperti ini contoh arsitekturnya. Nah, ini adalah okupansi sensor, temperatur sensor, humidity sensor. Jadi di dalam satu ruang sensornya harus ada minimal seperti ini. Nah, sensor ini terkonek secara wireless. Kemudian ini bisa komunikasi dengan yang ada di mesin room, maka di mesin room
Apabila ini kosong, maka dia harus mematikan sistemnya supaya kinerja dari evaporator maupun dari kondensornya tidak terlalu besar untuk mematikan ruangan ini, karena dideteksi tidak ada pengguna di situ. Nah, ketika terjadi adanya pengguna, maka baru dinyalakan, ya. Nah, itu fungsi dari komunikasi antara sensor dengan main room-nya. Studi kasus ya, pengimplementasian HVAC, yaitu gedung perkantoran di Jakarta yang sudah dibangun tahun 80-an mengalami penurunan efisiensi HVAC yang signifikan. Setelah dilakukan energi audit, ditemukan saluran bocor dan komponen pendingin tidak efisien. Dengan mengganti komponen yang usang dan memperbaiki isolasi, serta mengintegrasikan smart thermostat, efisiensi energi meningkat sekitar 30%. Ya, ini untuk gedung-gedung perkantoran. Kemudian kasus kedua di pabrik Cikarang, sebuah pabrik di Cikarang beroperasi selama 25 tahun, mengalami masalah di sistem HVAC dengan yang sudah tua, kemudian diganti sistem kontrol manual dengan building automation system dan menggunakan VSD pada kipas-kipas dan motor-motornya, sehingga dari situ efisiensi energinya bisa meningkat secara signifikan. Kemudian kasus yang ketiga ada hotel di Karawang. Sebuah hotel di Karawang pada tahun 1990 mengalami biaya energi efisiensi yang sangat tidak efisien dengan penggantian unit pendingin dengan sistem VRV dan VRF. Untuk ventilasi, hotel ini dapat mengklaim dapat mengurangi biaya energi listriknya sebesar 25%. Nah, ini studi kasus, tetapi bukan saya yang melakukan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini adalah implementasi dari monitoring dari suatu air handling unit, ya, sehingga kita dari situ kita bisa melihat kira-kira temperatur inlet, temperatur outlet, kemudian persentase dari koilnya, pembukaan koilnya dan lain-lain, kita bisa eh, lihat secara gamblang di sini. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa mengontrol secara penuh penggunaan energinya. Dan apabila terjadi error, maka bisa dideteksi lebih lebih dini, ya. Nah, ini salah satu contoh project. Ini idenya adalah suatu masjid, ya. Masjid itu kan biaya listriknya kadang cukup tinggi karena penggunaan AC, ya. Nah, idenya adalah eh, suplai listrik dari AC tersebut diberi suatu timer, yang mana timer ini hanya bisa dinyalakan 10 menit sebelum azan dan 10 menit setelah sholat, ya. Sehingga efisiensi energinya dari penggunaan AC ini bisa ditekan, ya. Jadi penggunaan AC ini hanya digunakan untuk orang yang memang sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika jamaah yang terlambat datang ke masjid, maka dia tidak bisa menikmati AC ini karena di AC ini sudah disetting bahwa source listrik di AC ini hanya bisa nyala ketika 10 menit sebelum azan dan 10 menit setelah sholat berjamaah dilaksanakan, ya. Jadi dikontrol. Nah, ini adalah program pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan di masjid, ya. Ini contohnya seperti ini. Dan untuk mematikan dan menyalakan itu bisa melalui smartphone, ya. Jadi terintegrasi dengan program pusaka. Waktu sholatnya itu kan bisa bergeser setiap menit. Nah, kita tinggal input waktu sholatnya sesuai dengan yang ada di aplikasi pusaka, kemudian masukkan ke aplikasi Blink ini, maka timernya akan sesuai dengan yang sudah disetting, sehingga apabila
terjadi perubahan waktu sholat, biasanya setiap bulan kan terjadi perubahan 1 sampai 2 menit, maka setiap bulan kita bisa setting baru lagi waktunya supaya ini lebih presisi, nyala matinya lebih lebih presisi. Dan dengan teknologi yang seperti ini, eh, pengurus masjid mengklaim katanya dari awal tagihan listriknya itu sekitar 750.000 sebulan, bisa sampai sekarang hanya di angka 450. Nah, itu kan sudah cukup mengurangi beban masjid, karena ya masjid itu kan walaupun ini fasilitas umum, tapi kan listriknya tetap swadaya masyarakat. Ya, jadi lumayan membantu masyarakat lah teknologi yang digunakan. Ini salah satu aplikasi yang paling simpel dari smart HVAC. Ya, ini sudah di akhir slide saya. Tantangan implementasinya adalah jelas untuk teknologi smart HVAC ini biaya instalasi yang tinggi, kemudian ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur yang memadai, kebutuhan akan sumber daya manusia yang terlatih itu ya merupakan tantangan tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah sulit untuk mengintegrasikan pada bangunan atau fasilitas yang sudah terinstall. Jadi banyaknya lebih baik bangun baru, baru masukkan sistem smart HVAC daripada memperbaiki atau mengautomatisasi sistem yang sudah ada. Karena bisa jadi secara interface tidak cocok dan lain-lain, itu akan lebih menyulitkan. Oke. Dari solusinya, investasi jangka panjang untuk menghemat biaya operasional jelas penting, perlu dilakukan, dan penggunaan teknologi yang hemat biaya dan mudah diintegrasikan. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Lena, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Surya atas pemaparan materinya dan sharing session-nya luar biasa sekali insight yang kita dapat pada siang hari ini dari Bapak Surya. Baik, sebelum kita memulai sesi tanya jawab Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan absensi. Jangan lupa silakan diklik link yang ada di kolom chat, dan untuk mendapatkan e-sertifikat juga materi, Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkannya dengan mengklik link yang sudah ada di kolom chat. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan bagi yang ingin bertanya di kolom chat, silahkan ketikkan pertanyaannya, atau yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Saya buka untuk yang ingin bertanya langsung, 3 orang penanya pertama terlebih dahulu. Baik, silahkan, di sini sudah ada Bapak Ponco, silahkan Pak, langsung bertanya. Oke, selamat siang Bu Lena Yunari dan Pak Priya sebagai narasumber. Selamat Ada siang, beberapa, Pak. ya, makasih Pak. Pertama tadi Bapak jelaskan tentang EER ya, atau EER, Energy Efficiency Ratio. Itu Bapak sampaikan bahwa kira-kira kalau kita pilih AC, pilihlah yang EER-nya paling tinggi lah, karena paling efisien. Terus dua disampaikan juga tentang AC itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nah, kedua hal ini apakah selalu tertulis di dalam unit AC-nya atau di buku manualnya, atau kalau enggak, kita bisa tahunya dari mana, Pak? Itu yang pertama. Kedua, tentang ini, air buangan dari AC, Pak. Setahu saya itu kan air hasil kondensasi, terus kebuang keluar. Sehingga itu adalah H2O murni atau air murni lah, yang nggak ada mineralnya, nggak ada mineral, nggak ada garam. Nah, air itu apakah layak atau boleh dipakai sebagai air aki, Pak? Karena air aki setahu saya H2O murni. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, ini tentang pemanas air, Pak. Khususnya pemanas air untuk kolam renang. Misalnya lokasi Jakarta, itu menurut Bapak mana yang paling efisien, yang electric water heater, atau pakai gas, atau tenaga surya, atau mungkin ada kombinasi, di mana menurut Bapak yang paling efisien, paling murah, biaya operasinya paling murah, kira-kira yang mana? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak
Pak siapa saya bisa panggil Pak? Ponco, Pak Pak. Ponco. Baik Ya. Pak Ponco, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan jawab masalah IIR dan tadi itu ya bintang ya Pak ya. Ya. Biasanya kalau di AC-AC yang terjual di pasaran Bapak, itu memang sudah menuliskan label bintangnya dia bintang berapa. Kan ada AC Smart bintang berapa. Kemudian kalau memang dia tidak tertulis secara spesifik berapa nilai IER-nya, Bapak bisa hitung sendiri sebenarnya. Dari di kapasitas BTU-nya dibagi dengan dayanya. Kan itu kan ada daya maksimumnya Pak ya AC-nya. Misalnya 900 watt gitu. Nah, itu pasti tertulis biasanya Pak di nameplate AC-nya itu ada 900 watt atau berapa. Nah, tinggal misalnya AC ini adalah 1 PK berarti kan 9.000 BTU. Nah, itu 9.000 BTU dibagi dengan eh, berapa watt gitu. Nah, itu nanti ketemu EER-nya berapa. Nah, tapi biasanya di label AC itu sudah tertulis dia bintang berapa dengan nilai EER-nya berapa. Jadi seperti itu, Pak. Nah, nah, itu memang harus disyaratkan kalau AC-AC yang mau dijual itu biasanya sama pemerintah tidak boleh di bawah bintang 3, Bapak. Ya. Karena kan pernah ada isu bahwa Indonesia ini tempatnya AC yang jelek, ya, dari negara-negara Cina maupun itu AC-AC yang tidak ramah lingkungan dan tidak hemat energi. Nah, maka dari itu fungsi dari labeling itu ya kita supaya bisa lihat AC-nya memiliki bintang berapa. Kemudian ini juga kadang dilematik di kontraktor, Pak. Karena di RKS kadang tidak tertulis spesifikasi AC-nya harus bintang berapa. Ya. Sehingga didatangkanlah AC-AC yang tidak ramah lingkungan tadi dengan IER yang jelek. Karena harganya lebih jelas lebih murah dibandingkan dengan AC-AC yang nilai rating bintangnya tinggi maupun EER-nya tinggi. Sehingga dalam melaksanakan perencanaan bangunan maupun gedung ada baiknya kontraktor ini atau sorry perencana ini menuliskan di RKS secara detail mereknya apa, PK-nya berapa, EER-nya berapa atau bintangnya minimal berapa. Karena menyesuaikan EER mungkin susah Pak ya, tapi bintangnya minimal berapa karena kan ada range-nya di situ. Jadi yaitu tips untuk menghindari ketidakpuasan konsumen dalam pembangunan ya. Jadi seperti itu Pak. Kemudian apakah bisa digunakan air aki? Nah, eh, ya memang secara kemurnian memang ini air yang murni tanpa adanya mineral maupun garam ya Bapak. Tapi kalau untuk air digunakan sebagai air aki, ini yang saya kurang tahu, kurang paham Pak, apakah memang bisa atau tidak. Tetapi ada beberapa pemanfaatan air AC ini yang memang eh, bisa dimanfaatkan untuk renewable energy, Pak. Misal contoh untuk siram-siram taman, kemudian untuk membersihkan eh, bagian apa untuk ditampung, kemudian untuk siram taman atau untuk flash toilet dan lain-lain itu bisa, Pak. Itu untuk AC-nya yang misalnya banyak, Pak ya. Misalnya saya pernah tahu itu ada suatu gedung di rumah sakit di daerah Malang Kota ini yang memiliki outdoor unit hampir 200. Nah, ini kan kalau dinyalakan bersamaan, maka air tetesan dari drainnya ini ditampung sehari itu juga cukup banyak, ya. Sehingga tapi dia tidak dimanfaatkan untuk aki, tapi dia hanya dimanfaatkan untuk siram-siram taman, Pak. Jadi itu budaya recycle-nya di situ, karena dia memang harus bisa merecycle apa yang dia produksi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, boleh diulangi Pak? Saya lupa pertanyaannya tadi Pak.
3 tentang water heater, Pak. Oh, water Khususnya heater ya. water heater untuk kolam renang di Jakarta. Menurut Mm-mm. Bapak kira-kira tipe yang cocok itu yang paling ekonomis, apakah electric water heater, ataukah pakai gas, ataukah pakai tenaga surya? Atau mungkin Bapak punya pandangan lain yang lainnya, silakan Pak. Makasih. Oke, bentar Pak. Water heater untuk kolam renang masalahnya Pak ya. Oh, kalau untuk kolam renang, karena ini kan kapasitasnya, berarti ya kapasitasnya besar Pak ya. Jadi kalau kapasitasnya besar ini lebih cocok yang ramah lingkungan. Nah, kalau yang ramah lingkungan ya pasti yang solar panel, Pak. Ya kan? Cuman kalau solar panel pasti dari segi instalasi mahal, Pak. Ya, secara alat dia lebih besar, memakan tempat, dan dia tidak bisa instan, Pak, panasnya. Ya, apalagi untuk eh, memanaskan volume air yang besar seperti di kolam renang. Nah, tidak bisa secara instan karena dia kan tergantung dari penyinaran matahari. Nah, kalau digunakan gas juga cukup banyak, ya. Tetapi dia lebih cepat pemanasannya dibandingkan dengan solar PV, ya. Gasnya lebih banyak, tapi gas itu rawan kebocoran. Penyimpanannya juga harus ada ruang tersendiri untuk menyimpan sistem instalasi gasnya, Pak. Ya, itu juga mahalnya di situ. Jadi tidak mungkin jenengan atau Bapak pakai gas yang rumahan karena kan harus menggunakan kalau kapasitas besar seperti itu harus gas industri dan gas industri harus instalasinya harus khusus. Nah, kalau menggunakan listrik ya ini yang paling simple, paling secara instalasi paling simple ya karena heaternya heaternya dengan kapasitas yang besar mungkin hanya daya listriknya yang besar. Jadi kalau misalnya menggunakan listrik, pasti yang habis di biaya operasionalnya, karena listriknya pasti nyedot besar. Kalau menggunakan yang gas, pasti Bapak harus menyiapkan instalasi gasnya. Kalau Bapak pakai yang paling efisien secara energi, yaitu water heater menggunakan solar panel, pasti lama pemanasannya. Yang paling cepat pemanasannya pakai listrik, tetapi dari segi operasionalnya, dia pasti butuh menyedot energi listrik yang paling paling besar. Jadi silahkan dipilih dari ketiga itu yang memang sesuai dengan kebutuhan Pak Ponco untuk pemanasan kolam renang yang mana. Kalau memang disiapkan lokasinya untuk ada instalasi gasnya, ya lebih baik pakai gas karena dia secara harga dan efisiensi di tengah-tengah dibandingkan dengan yang apa namanya solar PV. Dan kalau solar PV ini peletakannya harus di atas, Bapak. Kalau di bawah, pasti dia tidak maksimal penyinarannya. Nah, karena di atas berarti kan ada beban di atas. Padahal kalau kolam renang pasti letaknya nggak mungkin di atas gedung, bisa jadi di tengah ataupun di bawah, di lantai yang paling bawah. Sehingga itu juga perlu dipikirkan distribusi pipanya. Jadi seperti itu. Jadi itu semua tergantung desainnya Pak Ponco. Mungkin itu saja Pak Ponco yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Ya, baik. Terima kasih Pak Surya. Bagaimana Pak Ponco, sudah cukup penjelasannya atau ada tambahan? Cukup. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ponco sudah bergabung dengan kami. Baik, Pak Surya, sebelum saya ke penanya yang sudah menunggu, ada Pak Edi, saya ingin menanggapi pertanyaan Pak Ponco tadi, atau ingin menambahkan pertanyaan lebih tepatnya terkait, pemilihan AC yang efisien ya. Kalau tadi penjelasan Pak Surya itu kan kita memilih dari unitnya ya, Pak, ya. Jadi, semakin tinggi IIR-nya, maka semakin hemat daya listriknya. Kemudian, eee, untuk membandingkan mereknya, seperti itu untuk unitnya. Yang saya ingin tanya, Pak, eee, apakah penghematan, listrik atau energi ini, terkait dengan pemasangan unit tersendiri gitu, Pak?
dalam pemasangannya itu seperti apa gitu? Itu mempengaruhi penghematan energi AC atau hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemasangan indoor, outdoor-nya atau pipanya gitu? Saya ingin mengetahui itu Pak Surya. Silakan Pak Oke, Surya. Terima oke. kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Lena. Jadi pemasangan AC yang bagus adalah pemasangan AC yang dipilih sesuai dengan kapasitas pendinginannya. Nah, kita nggak mungkin sama masang AC yang ruangannya 3x2 sama dengan 3x4. Itu udah berbeda, ya. Jadi kita harus benar-benar hitung kalau misal ruangan kita 3x3, ya cocoknya pakai AC setengah PK. Tapi harus diperhatikan juga, ceiling kita tinggi apa enggak? Oke. Kalau ceiling kita tinggi, maka setengah PK nggak akan cukup. Kalau ceiling kita cuma 2,5 meter, 2,7 meter, masih cukup setengah PK. Tapi kalau ceiling kita sampai di angka 3,6, udah pasti nggak cukup. Kita perlu AC yang lebih tinggi speknya dari segi BTU per hour-nya, ya, berapa PK-nya, ya. Kemudian kalau seperti itu, misalnya kita sudah terlanjur beli AC yang setengah PK, tapi ya pasang AC-nya jangan terlalu tinggi, Bu. Walaupun dipersyaratkan sebenarnya AC yang bagus adalah pemasangannya maksimal adalah jaraknya 20 cm dari ceiling, ya. Tetapi kalau misalnya kondisi ceiling kita terlalu tinggi, maka nanti udara dingin itu akan hilang di ceilingnya. Jadi kita tidak bisa merasakan sampai bawah. Padahal yang butuhnya kan manusia cuman paling tingginya 2 meter sampai 2 meter lah, ya. Berarti ya jangan terlalu tinggi masang indoornya. Kalau memang ini sudah direncanakan, ya kita pasang PK yang lebih lebih tinggi, ya. Jadi eh, itu tadi apa namanya, dari faktor ruangan. Jadi kalau kita mau mau AC kita hemat, ya kita bikin ruangan ya jangan tinggi-tinggi itunya ceilingnya, ya. Karena memang secara feelings manusia, ruangan yang tinggi itu menciptakan rasa nyaman karena pertukaran udara alami, ya. Pertukaran udara alami akan lebih baik daripada ceiling yang rendah. Tetapi kalau kita pakai udara buatan seperti AC, itu pasti akan menyebabkan energinya yang lebih lebih tinggi, ya. Penggunaan energinya lebih tinggi. Yang kedua, jarak antara unit indoor dan unit outdoor ini harus diperhitungkan, Bang. Karena yang saya bicara tadi, yang memompa mensirkulasi pipa refrigeran ini adalah kompresor. Kalau kalau pipa refrigerannya terlalu panjang, maka kinerja kompresor juga semakin berat. Dan itu langsung berhubungan dengan konsumsi energi listriknya, ya. Jadi yang disyaratkan atau yang disarankan tidak lebih dari angka 9 meter kalau tidak salah. Tapi yang direkom sebenarnya 3 meteran, ya. Posisi outdoor juga menentukan. Kalau posisi outdoor ini tidak di posisi yang teduh, ya, di posisi yang panas, tidak diberi teduh, atau kita taruh di atap lah, ya, posisi panas, pasti kompresornya juga akan lebih mudah panas, ya. Kalau kompresornya panas, jelas konsumsi energinya tidak bisa maksimal, tidak efisien, ya. Nah, kemudian posisi indoornya lebih bagus di bawah dari posisi outdoor, ya. Sorry, posisi outdoornya harusnya di bawah posisi indoor. Kalau posisi outdoor, maka harus ada tekukan supaya olinya tidak balik. Ya, itu secara teknis lah. Tapi kalau secara elektrik, itu tadi yang saya katakan. Jangan naruh posisi indoornya itu terkena panas matahari langsung, karena ya itu tadi, dia bisa panas, cepat rusak, konsumsi energinya besar. Kemudian dari segi indoor, kita lihat ruangannya, ya. Ruangannya harus proper, perhitungannya harus sesuai. Kalau memang terlalu tinggi, ya kita pendekkan saja indoor unitnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang dipanaskan atau yang
dinginkan ya hanya 2 meteran, tidak perlu sampai ke atasnya. Jadi seperti itu Bu Lena. Itu yang bisa saya jawab. Iya, baik. Terima kasih Pak Surya, cukup membantu. Jadi nanti saya kalau pasang AC yang harus saya perhatikan di rumah ini ya Pak ya. Baik. Baik, kita langsung ke Pak Edi yang ingin bertanya dan bergabung langsung. Silakan Pak Edi, langsung saja. Ya, terima kasih Bu Lena. Selamat siang. Bu Silakan. Lena, Pak Surya, perkenalkan saya Edi Nurbiantoro. Salam kenal Izin Pak Edi. bertanya Pak Surya. Yang Silakan. pertama ini, seberapa mudah sistem smart HVAC di-upgrade atau disesuaikan dengan kebutuhan bangunan di masa depan? Yang kedua, bagaimana teknologi smart HVAC dapat mengurangi konsumsi energi dibandingkan sistem HVAC konvensional? Terus yang ketiga, apakah ada skema insentif atau subsidi pemerintah untuk implementasi teknologi hemat energi? Begitu Pak Surya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi Nurbiantoro. Oke, jadi yang pertama, seberapa murah atau harga untuk upgrade sistem dari sistem yang sudah ada di-upgrade menjadi sistem yang HVAC. Seperti itu Betul, nggih Pak ya? betul Pak. Oke, di akhir slide tadi saya sudah sampaikan bahwa yang seperti ini itu akan susah sekali Pak, karena kita harus menempelkan sensor di sistem yang sudah terinstall. Ya, artinya bongkar terlebih dahulu, tempelkan sensor dan lain-lain. Dan itu akan memakan biaya yang lebih lebih mahal dibandingkan dengan kita pasang baru, kita rencanakan baru, kemudian sensor-sensornya sudah langsung terpasang. Karena yang pertama, kalau kita pasang seperti itu, kita pasang sensornya terutama yang di ducting dan lain-lain ya. Kalau mungkin yang tidak di ducting, tidak di instalasinya, kita bisa pasang cepat, Pak. Murah paling kalau untuk sensor smart smart thermostat di harga 2.500.000 itu sudah bagus ya. Tetapi kalau yang untuk sensor tekanan, kemudian sensor CO2, kemudian untuk valve-nya yang harus di-upgrade, maka pembongkaran, upgrade, kemudian modifikasi itu harus dilakukan dan itu tidak mungkin pada saat gedung beroperasi, Pak. Jadi ya memang harus lebih murahnya pasti direncanakan di awal, ya. Oleh karena itu biasanya yang mau mengimplementasikan bangunan-bangunan dengan smart HVAC adalah bangunan-bangunan baru ya yang memang membawa konsep green building dan smart building Pak Edi. Jadi kalau untuk bangunan yang memang lama belum tentu problemnya adalah ini kita langsung pakai smart HVAC, belum tentu seperti itu Pak problemnya. Jenengan Bapak harus melakukan audit terlebih dahulu. Siapa tahu dari hasil audit itu yang problem misalnya kompresornya tidak jalan, Pak. Kompresor AC-nya di chiller tidak jalan. Jalan misalnya Bapak punya 5 unit yang jalan cuma 3. Nah, berarti yang 3 ini dia hanya mensirkulasi air aja. Ya. Tidak mendinginkan, tapi mensirkulasi air. Padahal konsumsi energi listriknya terus-menerus dipakai. Nah, oleh karena itu problemnya kalau misalnya ada bangunan gedung lama dirasa energi efisiensinya jelek, bayar listriknya mahal, jangan langsung mensimpulkan kita langsung pasang smart HVAC saja. Tidak selalu, Pak. Jadi lebih baik diaudit terlebih dahulu. Dengan audit nanti akan ketemu sebenarnya sistemnya Bapak ini ada kebocorannya di mana. Jadi seperti itu. Kemudian saya ingatnya yang ketiga nih, Pak. Apakah ada insentif dari pemerintah tentang penggunaan smart HVAC atau smart building ya Pak? Nah, kalau dari aturannya belum ada Pak, tapi setahu saya di luar negeri apabila
gedung yang dikelola menggunakan smart building dan HVAC, maka insentif pajaknya akan dikurangi. Apalagi dia bisa mereduce emisi sekian ton karbon dioksida. Dan dia bisa mereportkan di dalam sustainability report. Ya, setiap tahun kan yang namanya perusahaan, gedung apapun itu pasti melaporkan sustainability report. Nah, di dalam sustainability report, dia menerapkan prinsip-prinsip yang saya katakan tadi di awal tentang bangunan gedung hijau, dan dia bisa mereduce dan membuktikan dengan data yang valid bukan secara empiris tapi secara eksperimental, data yang aktual, maka dia bisa mengajukan insentif pajak. Tapi kalau aturan di Indonesia itu yang saya belum ketahui. Yang di Indonesia yang saya ketahui hanya permen yang mengatur tentang pemanfaatan gedung hijau. Jadi kalau memang gedungnya Bapak ini mau dikatakan gedung hijau, maka jenengan Bapak harus memenuhi persyaratan-persyaratan di daftar simak Permen nomor 21 tahun 2021. Itu Pak Edi. Yang nomor 2 saya tadi mohon bisa diulang, Pak. Yang kedua ini, Pak. Apakah sistem ini mendukung otomatisasi berbasis sensor untuk menyesuaikan suhu dan ventilasi secara real time, Pak? Oh, real time. Real time. Oke. Justru dengan smart HVAC ini kita bisa kontrol semuanya secara real time, Pak. Nah, potensi penghematannya banyak, luar biasa, karena kalau dari segi pengoperasian, kita mengoperasikan selalu di kondisi yang optimal. Artinya kalau kita butuhnya suhunya nggak perlu terlalu rendah, karena orangnya sedikit, okupansinya sedikit, maka ya kita bisa menekan kinerja kompresor sehingga kinerja kompresor energi listriknya tidak terlalu banyak. Yang kedua, dari segi maintenance, Bapak. Apabila terjadi kerusakan, ini lebih cepat dideteksi. Karena ini lebih cepat dideteksi, karena adanya implementasi sensor-sensor tadi yang saya katakan, maka kebocoran energi akibat kerusakan tersebut itu kan lebih bisa cepat ditanggulangi daripada memang tidak ada warning terlebih dahulu. Jadi itu sebenarnya keuntungannya. Tetapi ya yang saya katakan tadi, penggunaan ini memang lebih cocok apabila ini dibuild dari awal daripada adanya modifikasi. Karena kalau modifikasi yang saya katakan tadi, belum tentu interface-nya ini cocok, ya. Nah, nyari orang yang bisa mengintegrasikan interface ini, vendornya mungkin beberapa ya. Ada, tetapi ya tidak banyak, Pak. Dan harganya juga masih, kalau tidak banyak artinya kan tidak bisa, harganya tidak mungkin bisa murah, gitu aja, Pak. Itu Pak Edi Nurbianto. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suri atas penjelasannya. Ya, Bagaimana Pak? terima kasih, Pak. Sudah jelas ya, baik. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Ya, sama-sama, Bu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu silakan, kita masih ada waktu. Saya buka kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Sambil menunggu Pak Surya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Pak Novian Pratama. Bagaimana penggunaan AC dengan ruangan yang banyak kaca jendela, Pak? Silakan. Nah, ini tantangan juga ya. Bagaimana AC yang banyak kaca jendelanya. Nah, jadi dalam merencanakan AC secara sederhana sebenarnya hanya dihitung ruangannya, luasnya berapa, tingginya berapa, ketemu kapasitas pendinginan. Tetapi sebenarnya